Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Safitri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan meninggalkannya tanpa uzur yang jelas akan berdosa. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini sangat besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, ahli fikih kenamaan yang hidup pada zaman ke-13 Masehi ini menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan neraka kepada orang-orang yang melakukan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau Dia berjanji akan mengazabnya. Kerugian meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu adalah wajib semua muslim, dan meninggalkannya tanpa alasan yang jelas adalah dosa. Kerugian jika meninggalkan sholat: yang pertama, amal pertama dihisab di hari kiamat. Yang kedua, tidak dikabulkan doanya. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Keempat, termasuk orang kafir. Kelima, tidak diselamatkan di akhirat. Keenam, termasuk dosa besar. Ketujuh, siksa di alam kubur lebih pedih. Dan yang terakhir, ke-8, sakaratul maut yang lebih pedih. Ada pula bahaya meninggalkan sholat 5 waktu. Jika meninggalkan sholat, pertama, sholat subuh, maka Allah akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun, yang dimana hitungannya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi sama dengan 60.000 tahun. Yang kedua, sholat zuhur, dosanya sama dengan orang yang membunuh 1000 muslim. Yang ketiga, sholat asar, dosanya sama seperti orang yang menghancurkan Ka'bah. Keempat, sholat maghrib, dosanya sama seperti orang yang berzina dengan orang tuanya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, sholat isya, Allah tidak ridho jika ia tinggal di bumi dan menggunakannya segala nikmatnya, serta apa yang dikerjakannya dan digunakannya ialah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu, yakni yang pertama, wanita haid atau nifas. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, anak yang belum balik dan orang yang tidak memeluk agama Islam. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bayina rajuli wa bayina sariki wa kufri takus sholat." Artinya, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Dari Abu Hurairah, Rasulullah alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafaratnya atau dendanya, kecuali dengan cara ini. Kemudian beliau membacakan ayat Aqimus sholata lizikri, yang artinya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Muslim. Jika ada yang meremehkan, maka ada 15 bencana yang akan didapat. Dalam buku Manusia Suci yang berjudul Biografi Singkat Mutiara Hikmah dan Adab Menziarahinya, dijelaskan, Sajidah Fatimah berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku berkenaan dengan orang yang meremehkan sholat.
baik laki-laki maupun wanita. Ia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meremehkan sholat, baik laki-laki maupun wanita, Allah akan menimpakan atasnya 15 macam bala atau bencana. Allah akan menghilangkan berkah dari umurnya. Kedua, Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya. Ketiga, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Keempat, setiap amalan yang diamalkannya tidak akan diberi pahala. Selanjutnya, yang kelima, doanya tidak akan naik ke langit atau tidak dikabulkan. Keenam, doa orang-orang soleh tidak akan meliputinya. Ketujuh, ia akan meninggal dunia terhina. Kedelapan, ia akan meninggal dunia kelaparan. 9. Ia akan meninggal dunia kehausan seandainya ia minum seluruh air sungai yang berada di dunia ini. Niscaya dahaganya tidak akan sirna. Ke-10. Allah akan mengutus malaikat yang siap menakut-nakutinya di dalam kubur. Selanjutnya, ke-11. Kuburannya akan terasa sempit dan hanya kegelapan yang akan menyelimutinya. 12. Allah akan mengutus malaikat yang akan menyeretnya dalam keadaan tengkurap dengan disaksikan oleh para makhluk. Selanjutnya, 13. Ia akan dihisap dengan hisap yang sangat berat. 14. Allah tidak akan sudi melihat wajahnya. 15. Allah tidak akan menyucikannya dan baginya siksaan yang pedih. Sekian penjelasan saya mengenai kerugian seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Apabila ada yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.